semuanya, jumpa lagi di Pauya podcastnya Aufa dan Bulan. Oke, masih seperti biasa sama kami berdua. Kita akan ngebahas suatu hal yang mungkin bisa jadi Unik. penting, bisa jadi nggak penting, Ya. bisa jadi unik gitu ya. Ya. Nah, kita mau ngebahas apa kali ini Mbak Ul? Masih sama dengan minggu lalu ya, jadi masih seputar perikanan. Ya. Oke, ya kita mau pindah ya dari fisika dan biologi, kita akan menjadi ahli ikan. Perikanan. Ahli perikanan. Oke, mau membahas ikan apa lagi? Apakah masih cupang lagi? Kemarin cupang ya? Kemarin Ikan sebenarnya ya ikan tidur, jadi all ikan ya, maksudnya semua ikan bisa semua seperti ikan itu. bisa seperti itu. Kalau kali ini Sekarang kita mau bahas tentang hewan peliharaan yang lagi cukup booming ini sekarang, naik lagi nih, yaitu ikan cupang. jadi khusus ikan cupang ya, karena kan kamu punya cupang ya, nambah sekarang Nambah ada jadi dua dua, gitu ya. guys. Siapa tahu nanti dia jadi beternak cupang. Amin ya, semoga Iya. doakan nanti cupangnya panjang umur ya. Ya, amin amin, ya. Amin. Emang cupangmu itu cowok apa cewek, Mbak? Cowok Kita bisa cari tahu toh itu cowok sama bisa, cewek. Kamu kan punya dua, itu cowok cewek apa cowok semua? cowok semua. Kenapa nggak beli yang cowok cewek? Nanti kalau beranak banyak aku bingung mau taruh mana. Tuh kan tadi katanya mau beternak. Kan belum siap, nanti belum kasihan siap. pada mati, harus Oh, siapkan gitu. tempatnya. Kenapa memilih yang cowok? Kenapa? Karena yang cowok itu lebih menarik. Jadi cowoknya tuh dia rembek-rembeknya tuh sirip-siripnya tuh lebih panjang gitu. Beda Terus toh. lebih agresif. Kita bisa melihat cowok ceweknya dari itu tadi apa namanya? Apa sih? Siripnya lebih menarik, lebih panjang-panjang, lebih menarik. Terus warnanya tuh menarik. Terus dia tuh cupang itu kan hewan teritori, jadi dia tuh punya wilayah tertentu gitu loh, nggak mau dia gabung sama jantan yang lain. Jadi dia satu toples tuh hanya boleh diisi satu pejantan, beda sama yang betina. Kalau betina bisa dicampur karena betina kan nggak segala yang jantan. Ya. Kalau ada suara motor lewat ya abaikan ya guys ya. Ya ini kita ada di taman ya. Taman yang sangat indah ya, walaupun ini belum selesai apa rumputnya gitu kan. Kelihatan ada yang hijau ada yang enggak kan gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi tentang tadi cupang ya. Kita mau ngebahas apanya nih cupang. Tadi kan kita udah singkat ya, ada kalau mau bedain cewek sama cowok kayak gimana. Terus kalau ceweknya bisa kita campur, tapi kalau cowoknya kita harus pisah. Terus kalau mau apa mengkawinkan cowok cewek katanya juga nggak boleh sembarangan ya atau gimana? Iya ya, harus ya itu ada caranya sendiri sih. Nggak kayak ikan biasa gitu. Cara reproduksinya ya, jadi reproduksinya itu si cowoknya itu dia akan membuat gelembung-gelembung. Jadi coba nanti perhatikan ya, jadi di pinggiran toples itu ada gelembung-gelembungnya gitu. Jadi dia mengambil udara dari luar, itu diselimuti sama lendirnya tuh ditaruh di atas gitu. Biasanya di atas-atas daun atau di pinggir-pinggiran dari akuariumnya. Nah kalau udah siap kayak gitu, udah siap tuh segelembung-gelembungnya udah cukup banyak, dia akan mengejar betina. Emang tadi gelembungnya fungsinya apa? Nah itu nggak nanti tahu juga. Oh nanti nah, itu nanti terus mengejar betina, mengawin betina, terus kan betinanya akan bertelur. Nah telurnya tuh akan diambilin sama si jantan, ditaruh di gelembung-gelembung itu. Gitu. Ngambilnya pakai apa? Ya ditadai gitu di mulut. Pakai mulut. Terus lucu kayaknya. Dia kalau misalkan gitu. lagi dalam proses perkawinan kayak gitu dilihatin orang malu nggak? Ditutup. Maksudnya enggak, kalau kan kayak gitu kan kita pengen tahu prosesnya ya. Apakah dia bisa terganggu juga? Iya terganggu, kan dia harus merasa aman dulu untuk bisa bereproduksi. Kalau nggak aman kan dia nggak yakin untuk bisa reproduksi, soalnya takut nanti anaknya aman apa enggak gitu kan. Kayak jadi kita ditutup. Predatornya gitu ya. Kayak seolah-olah predator kayak gitu. Terus nanti telur-telurnya itu kan ditaruh di gelembung-gelembungnya tadi. itu. Nah gelembung-gelembung nanti dijaga tuh selama 24 jam sampai 48 jam. Jadi 1 sampai 2 hari telurnya itu akan menetas langsung. Oh gitu, Cepet banget. Makanya kan. Terus menetas jadi ikan lagi. Iya jadi ikan lagi, dan menetas itu pada waktu pertama kali menetas si telurnya tuh si ikan kecilnya tuh belum bisa langsung berenang, jadi dia harus tetap stay di gelembungnya itu. Kalau ada yang jatuh dia ngambilin pasangin lagi gitu sampai 3 hari. Lucu ya kayaknya ya kalau kita bisa ngelihat prosesnya gitu loh, tapi kan karena ditutup kan berarti nggak bisa ngelihat gitu kan ya. Tapi mungkin bisa dikamerain kapan-kapan ya. Kamu kalau ngawinin kayaknya boleh mbak tapi kamu harus beli yang betina dulu. Ya nanti ya, semoga aku bisa. Ya itu kan pembelajaran, bukan apa ya, bukan pornografi ya, tapi pembelajaran ya gimana sih
mungkin beternak ikan, atau misalkan kalian lagi suka cupang juga, pengen tahu caranya mengembangbiakan cupang dengan benar agar ikannya nggak stres juga kayak gitu Siapa kan. tahu bisa jadi peluang bisnis ya. Soalnya itu tadi. temen aku aja jualan satu itu bisa sampai 300.000. Wow. Wadidaw gitu kan, itu kan luar biasa ya. Padahal sekali beranak tuh banyak banget tuh, jual 10.000 aja tuh berarti banyak. Biasanya sekali beranak nyampe berapa? Kalau itu aku kurang tahu ya. Nggak Tapi tahu, yang jelas banyak banget banyak sih. banget ya. Tapi kan kalau udah gede terus tadi kayak yang cowok rembiak-rembiaknya bagus gitu kan, ya emang makin mahal kan. Makin kayak mahal, gitu. tergantung ya. Ada Iya. yang bagus, ada yang kurang bagus. Kalau bisa mengembangbiakan dengan baik, terus bisa jaga dengan baik, dijual, bisa jadi pengusaha cupang gitu kan. Tadi ya bicara soal budidaya itu kan pasti kita jaga supaya cupang itu nggak stres ya. Salah satu yang bisa membuat cupang itu nggak stres adalah menyamakan airnya tuh sesuai dengan lingkungannya dia dengan menambah daun ketapang. Oke, jadi tadi sebelum kita tag ini ya gitu kan, Mbak Ulan tuh cerita gitu ya, kalau misalkan saat membeli ikan cupang, cupangnya dia itu lemes ya, entah dia stres atau gimana gitu ya. Kok bisa lemes habis dibeli gitu kan? Nah itu lemes. Kenapa? Lemes habis dibeli itu ya mungkin dia kan kelamaan di tempat yang sempit. Bentar doang. Gitu. Tempat yang sempit, terus mungkin dia kurang makan atau dia stres karena sering ganti-ganti air gitu kan. Oh, ganti air bisa bikin stres juga? Bisa. Kenapa? Sebenarnya habitatnya dia itu kan airnya nggak boleh terlalu jernih kan. Karena kalau terlalu jernih dia tuh merasa terancam, takut kelihatan sama predator gitu loh. Jadi dia tuh kayak tegang gitu loh. Gitu ya, nggak mau suka yang bersih malahan ya, pokoknya agak kotor dikit biar nggak kelihatan. Padahal warnanya juga udah kelihatan guys. Cerah banget. Iya, warnanya gitu. Kan udah cerah gitu ya, gimana nggak kelihatan gitu kan. Terus juga pH-nya juga beda. pH air keran itu tuh kan pH-nya kan relatif basah. Nah dia tuh tinggalnya ke lingkungan yang relatif ke asam kayak gitu. Jadi terus suhu air. Jadi kalau sekali baru dipindah ke air keran itu kan kayak agak-agak loh kok dingin. Dia tuh kaget gitu loh. Shock culture gitu. Mendadak shock gitu. Terus jadinya stres lah dia. Kalau stres ya udah dia lemes gitu ya. Oh, gitu. Terus habis itu sekarang sudah baik-baik saja anak-anak kamu? Karena ada daun ketapang lagi. Ini dia hasil dari memetik di sekitar ya. Oke. Ada pohon ketapang. Mohon maaf pohon ketapang kamu dilukai oleh dia gitu. Nah, kenapa harus pohon ketapang? Boleh pohon pisang atau pohon ampang? Daun gitu enggak? Atau ada pengaruhnya ini? Karena ada kandungannya nih daun ketapang ini. Jadi daun ketapang, terutama daun ketapang yang udah tua ini kan muda, yang tua-tua soalnya tinggi-tinggi, jadi aku petik yang muda. Tadi harusnya kamu naik, Mbak. Manjat. Nah ini jadi daun ketapang ini kalau misalnya dia udah tua kan dia kayak kuning-kuningan gitu, terus direndam lah di air. Ya, nggak apa-apa ya. Ini keras sekali ya, mohon maaf. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya. Terus lanjut, Mbak. Nah kalau dia direndam di air, otomatis kan dia lama-lama akan membusuk tuh. Nah dia akan mengeluarkan namanya tanin, asam tanin. Nah asam tanin itu akan mengakibatkan pH-nya tuh menurun menuju ke asam. Nah itu sesuai banget sama tempat tinggalnya si cupang, karena cupang tuh biasanya tinggalnya di tempat-tempat genangan air, sawah, terus ada daun ketapang yang jatuh di sawah gitu loh. Di sawah. Iya, kayak gitu. Oh berarti sebenarnya nggak harus daun ketapang dong, daun yang mengandung tanin. Mengandung tanin ya, bisa mungkin kalian searching aja di Google daun ya. Tanin. Nah kalau di rumah kalian nggak ada ketapang kan pusing ya. Misalkan mau nyari apa yang di sekitar kalian, coba dicari, siapa tahu daun pisang mengandung tanin atau daun apa mengandung tanin. Nah pakai itu aja, nggak usah pakai cari-cari ketapang yang jauh ya. Tapi kalau mau cari ketapang coba boleh, dia hidup di mana aja di Asia Tenggara tuh banyak. Ya, tapi kalau di lingkungan nggak ada, mau gimana lagi, Mbak? Nah terus apalagi manfaatnya? Jadi dia kan kalau keruh, airnya keruh, itu kan membuat dia tuh merasa rileks, kayak nggak terancam gitu loh dari predator kayak gitu. Oh jadi daun ini selain tadi menurunkan tingkat pH-nya, juga membuat air keruh. Buat air keruh. Jadi ini tuh dikasih di akuariumnya, terus diganti tuh 2-3 minggu baru diganti lagi pakai air 2-3 minggu. Pakai ketapang yang lain kayak gitu. Oh gitu. Apakah harus selamanya dikasih ketapang atau mungkin awal-awal aja atau gimana?
Ya kalau kerasa nggak sehat boleh, tapi kalau mau dikasih terus juga nggak apa-apa, kan dia semakin happy. Oh, Kayak kalau seolah-olah soalnya kalau kamu itu ya apa ngasihnya kan ganti air keran terus habis itu kotor. Kamu merasa kotor terus kamu ganti airnya lagi, keran heeh, lagi gitu kan. Jadi untuk heeh. menyamakan dengan suhu sebelumnya atau apa ya keadaan sebelumnya kamu kasih ini terus Apa gitu sih ini ya. terus kayak gitu. Gitu. Terus Mm, salah satu fungsinya adalah untuk meletakkan telur. Jadi tadi kan ada gelembung-gelembungnya mm, toh. Nah, ini kan kalau agak tenggelam permukaan airnya di sini gitu kan gelembungnya bisa ditaruh di sini toh. Gitu. Nah, itu nanti anak-anaknya juga taruh di Oh, situ. gitu Jadi ya. aman dari predator. Predatornya kan ada di bawah. Berenang di bawah kayak gitu. Tapi kan tempatmu nggak ada predator, Mbak. Ya ada. Nggak ada ya. Tapi dia udah buat gelembung, berarti tandanya Dia sebenarnya sudah siap siap untuk berkembang biak gitu berkembang ya. biak. Berarti Kayak kamu gitu. menghalangi dia berkembang biak, Mbak. Iya ya. Heeh, kamu harus mencari ceweknya Ya, nanti biar deh dia insya bisa Allah. berkembang biak gitu ya. Ya, terus ada Mm. lagi nih manfaatnya. Dia tuh kan kalau udah membusuk kan jadi sarang bakteri kan. Membusuk Otomatis jadi sarang bakteri. bakteri. Atau biofilm lah istilahnya, atau lapisan bakteri kayak lendir-lendir itu. Nah, lendir-lendir itu dijadikan sebagai makanan cupang. Jadi makanya tuh Loh, cupang makannya bakteri. iya, cupang juga bisa makan itu lendir-lendirnya itu. Jadi ini kan nanti kalau kerendam air tuh kayak ada lendir-lendir yang kayak putih-putih kayak gitu tuh dimakan Tapi dari sama ketapangnya cupangnya. ya, Iya. keluar dari ketapang dimakan dia. Dimakan sama Nah, dia. kalau kalian lagi PPKM atau nggak punya duit buat beli makanan ya bisa pakai ini. Bisa pakai Ya daun. kan, bisa pakai Gratis. daun gratis gitu ya. Selain tadi Ambil yang berguguran aja kan, yang udah tua kan yang gugur. yang udah kering masih bisa nggak? Masih bisa kan, direndam dia basah lagi akan Oh, mengeluarkan jadi nggak tanah. harus yang masih di pohon ya. Jadi sudah sudah gugur terus yang agak kering gitu juga bisa. Gitu. Terus ini nih mau tanya tentang yang apa cupang tadi ya. Kan tempatnya dia kalau yang cowok tadi sendirian. Boleh nggak sih dia ditaruhnya cuma ya kayak di toples kecil doang, apa harus menggunakan akuarium yang gede? Karena kalau kita kan ada orang yang suka banget ikan ya. Kalau aku kan nggak totalitas gitu. banget beli akuarium yang gede, Aerator, dikasih terus oksigen, itu apa sih yang tanaman-tanaman kecil itu yang ada lampu terus lampu habis itu UV. ya itulah pokoknya itu. Nah, apakah cupang harus seribet itu atau gimana? Nah, itu kenapa orang suka melihara cupang, karena simple. Jadi dia itu bisa bertahan di wadah yang kecil, air yang sedikit. Kenapa? Karena dia tuh tergolong ikan yang punya labirin. Jadi labirin tuh kayak lipatan insang tambahan yang menyerupai kayak paru-paru gitu deh untuk pertukaran oksigen. Jadi dia tuh bisa mengambil oksigen dari udara langsung. Kalau misalnya airnya kan sedikit kan otomatis oksigennya sedikit yang terlarut. Dan atau kalau nggak ada aerator kan nggak ada masukin oksigen ke air kan. Jadi kan kadar oksigennya rendah. Nah, dia tuh bisa langsung ngambil dari udara. Oh gitu. Sama kayak ikan betik, tau ikan betik? Nggak tahu. Atau ikan gurame, Gurame tahu. atau lele. Lele tahu. Lele itu kan kita bisa beli dalam keadaan hidup kan. Padahal itu airnya dikit, padahal cuma ditaruh. Bener. Ditaruh di lumpur doang pun dia hidup ya. Dikresek doang, kita bawa dari pasar sampai rumah tuh masih hidup kan. Bener-bener. Iya, karena dia bisa ngambil oksigen dari luar. Udara, gitu. Sama kayak lele itu. Berarti nggak perlu itu ya, kayak apa yang tadi ya, tempatnya gede terus dikasih apa karang-karang, dikasih itu nggak perlu ya. Nggak perlu, Kecil tapi pun kalau nggak mau apa-apa. dikasih pun ya nggak apa-apa, dia tambah happy dong. Wah, banyak iya, oksigen. Dikasih pun dia tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Makin Tapi bagus kalau berarti nggak ya. ada ya dia masih bisa Seadanya hidup. ya. Berarti dia hidupnya sederhana. Sederhana. Ya, Hal gitu. yang bisa kita Ada lagi contoh nggak dari yang cupang. tentang cupang-cupang gini apa ya? yang perlu dibahas? Nggak ada, dah cukup. Ada lagi dia kayaknya. Apa? Nah, dia itu kan sebenarnya ikan petarung ya. Oh iya bener, katanya kan jantan tidak boleh diketemukan jantan kalau nggak bertarung. Nah itu kenapa itu? Ya memang kayak gitu. Ya makanya gitu. Harfiahnya seperti itu ya, mungkin kayak apa ayam jantan ya gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Kan cupang itu sebenarnya ada cupang liar, ada cupang piaraan ya. Jadi cupang liar itu dari dulu memang sengaja diambil sama anak-anak. Dari zaman 1800-an tuh udah 1800-an udah main jadi cupang. piaraan, Oh, udah gitu. main cupang. Jadi diambilin buat diadu kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang yang kita beli di pasaran itu kan cupangnya warna-warni ya, kayak
panjang-panjang kayak gitu Yang siripnya, indah gitu ya. warnanya macam-macam. Sebenarnya di alam liar tuh warnanya enggak seindah itu sudah hasil persilangan Oh, jadi kayak enggak gitu loh. murni cupang itu ya? Ya cupang sih, tapi pilihan Maksudnya, gitu loh, dari sekian banyak cupang mungkin dia menemukan ada satu yang berwarna, terus disimpan diambil gitu disilangin ya, kayak gitu, disilangin sama yang berwarna lagi, jadi lebih bagus menghasilkan gitu ya. bagus Oh lagi gitu. gitu. Jadi kalau tarung itu gimana sih Mbak Dia? Aku kok nggak ngerti ya. Adu cupang tuh kayak gimana? Jadi cupang itu nanti ya tak liatin ya. Jadi aku kan punya 2 cupang. Jadi cupang waktu aku mendatangkan satu cupang yang lain, dia tuh langsung jegrek gitu loh. Oh. Jadi penutup apanya tuh? Penutup insangnya langsung buka gini. Terus siripnya yang belakang-belakang itu kan mingkup kan, langsung megar. Jadi langsung bulat gitu loh. Kayak kipas megrak gitu itu loh. Dia itu merasa apa ya? Jadi dia Ya aku kan nggak bisa tanya dia ya. Ya waspadanya kenapa? Kalau predator kan karena ingin dimakan, bener nggak? Tapi kalau sesama cupang dia merasanya apa coba? Itu karena dia merasa itu bukan daerah teritorinya orang lain gitu Oh, loh. jadi kayak dia memasuki wilayah orang lain, atau misalkan kamu datang ke tempatku nggak boleh kayak gitu? Iya, nggak boleh Gitu ya. tandanya yaitu tadi gelembung tadi juga salah satu tandanya adalah itu sebagai tanda teritorinya dia. Kayak gitu, sama aja kayak misal singa itu kan menandai teritorinya dengan dikencingin gitu, dipipisin. Jadi ini tanda teritoriku, kalau misal ada pejantan alfa lain yang mendatang gitu dia nggak boleh, dia diusir. Jadi berarti mereka bisa tahu ya, mungkin apa ya namanya, kadar di dalam gelembungnya itu berbeda-beda kali ya, sehingga dia bisa tahu ini gelembungnya siapa, ini gelembungnya siapa gitu kan. Iya kan, bener ya sih? Iya kan, ya sama kayak singa. Coba kalau kita mikir kan air kencing ya sama aja. Kayak misalnya ada yang pipis, aku nggak tahu itu pipisnya aku atau pipisnya orang lain. Iya bener, kita kan nggak tahu. Tapi hewan bisa kali ya, luar biasa ya hewan ya. Iya kan, keren ya. Mungkin kita bisa bahas yang lain kali, cara hewan menandai teritorinya. Lain-lain kali ya. Iya, bisa, itu bagus ya kayaknya. Ya boleh. Oke, gitu. Udah ada lagi nggak yang tentang ini? Udah dulu cukup kali ya, ini udah sedikit panjang dan mungkin udah makin sore makin banyak motor yang lewat ya guys ya. Jadi suaranya akan terdengar, kalau terdengar sih kita nggak tahu, soalnya ini agak ya jarak jauh gitu ya. So thank you buat hari ini, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita entah mau masih ngomongin cupang lagi ya. Siapa tahu kita masih ngomongin ikan ya, kita bisa jadi ini ya, fakultas perikanan nanti. Ya ngomongin ikan terus gitu ya, atau nanti kita akan ngomongin tadi kayak wilayah teritori atau yang lain sebagainya ya. Thank you buat udah nonton video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.